Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya Herbert Sinaga. Kita kembali akan melanjutkan topik dari video sebelumnya yang tentunya sangat menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Memasuki lanjutan dari video sebelumnya, kali ini judul yang akan kita bahas bersama adalah Setan dalam rupa, strategi, dan kebinasaannya. Kita akan kembali membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silahkan buka, dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui rencana setan adalah untuk menjatuhkan semua manusia dan membuat rencana Allah gagal dalam menyelamatkan manusia, dan ini tentunya akan menyakiti hati Tuhan sendiri. Apa yang Alkitab ungkapkan atau katakan mengenai strategi setan untuk menjatuhkan, menipu, mematahkan semangat, dan menghancurkan manusia? Kita akan bahas di dalam Alkitab yang akan mengungkapkan bahwa setan menggunakan setiap cara yang paling memungkinkan untuk menipu dan menjatuhkan manusia. Sebelum kita mempelajari strategi setan untuk menjatuhkan kita, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai setan itu sendiri, baik karakter dan apa yang dia dapat lakukan. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 13 dikatakan bahwa setan itu adalah penipu atau penganiaya. Dalam Wahyu 12 ayat 10 dan Yohanes 8:44, setan dikatakan sebagai pendakwa yang salah. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan bahwa setan membuat perang dengan umat-umat Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, setan dikatakan dia memenjarakan dan menganiaya umat-umat Tuhan. Di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa setan mampu membuat keajaiban untuk menipu manusia. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-7, setan dikatakan bahwa dia dapat membawa penyakit atau penderitaan. Di dalam Matius 4 ayat 5 sampai 6, dia memberi pengertian yang salah mengenai Alkitab. Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa dia itu sangat menjebak kita. Dalam Lukas 13 ayat 16 dan Yohanes 13 ayat 2 dan 21 bahwa setan itu digambarkan sebagai pengikat atau pembisik dalam pengkhianatan. Di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 5, 1 Tesalonika 2 ayat 18 dikatakan bahwa setan itu adalah sebagai pengganggu, bahkan dia membuat orang kesurupan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, dia digambarkan bahwa dia dapat menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, dia dikatakan bahwa dia mempunyai pengikut atau disebut dengan iblis yang dapat menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Wahyu 13:13 dikatakan bahwa dia dapat menurunkan api dari langit. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang memberikan penjelasan mengenai setan ini. Jadi dengan apa yang telah kita ketahui tadi, maka setan akan mampu mempunyai strategi yang luar biasa untuk menipu kita. Salah satunya dengan cara seperti di bawah ini. Bahwa setan dapat menyamar sebagai malaikat terang yang dapat menurunkan api dari langit. Ia bahkan dapat menyamar dengan menyerupai Yesus. Dalam hal ini, kita sudah diingatkan bagaimana kedatangan Yesus seperti yang telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, seperti terdapat dalam juga dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi kita tidak akan bisa ditipu. Dan yang berikutnya adalah iblis yang menjadi pengikutnya pun dapat menyamar menjadi orang benar untuk menipu manusia. Nah sekarang, seberapa efektifkah pencobaan dan strategi-strategi setan itu? Mari kita lihat contoh-contoh strategi setan yang sukses. Setan berhasil meyakinkan sepertiga malaikat surga untuk memberontak. Ini terdapat dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 9. Dan juga kita baca dalam Kejadian 3 bahwa setan mampu menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan pada waktu
air bah hanya 8 orang yang selamat dari sekian banyak orang pada saat itu. Ini dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Dalam Wahyu 13 ayat 3 dikatakan hampir seluruh dunia yang mengikut dia daripada mengikut Yesus. Dalam Matius 7 ayat 14 dan Matius 22 ayat 14 dikatakan banyak yang hilang selamanya karena tipuan-tipuannya. Jadi melihat contoh-contoh di atas, maka kita bisa melihat tingkat keberhasilan setan dalam strateginya yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Namun kita tidak perlu takut, walaupun dia dapat menyamar seperti Yesus dan menyerupai malaikat untuk menipu kita. Kita punya Alkitab yang telah menyediakan cara untuk menghindari tipuan setan tersebut. Dicatat dalam Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat tadi dengan jelas menyatakan bahwa tidak satu pun dapat merebut kita dari Bapa atau dari Yesus bila kita selalu bersama-sama dengan Dia. Jadi cara kita untuk melawan strategi setan hanyalah dengan selalu bersama dengan Yesus setiap saat. Karena kalau tidak, maka kita pasti akan jatuh. Setelah melihat kejahatan setan, apakah Tuhan akan menghukum iblis? Kapan dan bagaimana iblis akan menerima hukumannya? Dan apa yang menjadi hukumannya? Mari kita pelajari satu persatu. Dalam Matius 13 ayat 40-42 dikatakan, maka seperti lalat itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dilanjutkan dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Dan juga dicatat dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dicatat juga dalam Yehezkiel 28, 18 dan 19. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Air hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Dari ayat-ayat tadi, Alkitab menyatakan dengan sangat jelas akhir dari kehidupan setan dan iblis, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam api penghancur dosa pada akhir dunia ini. Tuhan akan menangani dan menghukum setan atas dosa-dosanya yang menggoda dan yang menghancurkan manusia. Tuhan akan menghukum iblis dengan api yang kekal yang disebut dengan neraka. Nah, setelah dosa dan setan beserta iblis sudah dimusnahkan, apakah dosa akan ada lagi? Dalam Roma 14 ayat 11 dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Dicatat dalam Nahum 1 ayat 9 juga dikatakan, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Jadi Tuhan membuat dua hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan masalah dosa. Yang pertama, dosa akan dibersihkan dari dunia ini dengan menghancurkannya secara permanen bagi semua yang memilihnya, yaitu setan, iblis, dan manusia yang mengikuti mereka. Dan Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa dosa tidak akan ada lagi. Yang kedua, semua makhluk di bumi maupun di sorga akan tunduk menyembah Allah dengan keinginan mereka sendiri dan secara terbuka mengakui bahwa Tuhan itu jujur, adil, dan benar. Dan semua orang yang berdosa menyadari bahwa mereka hilang karena mereka menolak kasih dan keselamatan Tuhan.
Jadi, siapakah yang mengakhiri dosa secara pasti dan secara permanen ini dan secara keseluruhan dari dunia ini? Dalam 1 Yohanes 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ibrani 2 ayat yang ke-14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Yesus telah menghapuskan dosa di dunia ini dengan pasti. Setelah kita mengetahui ini semua, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan umum mengenai setan dan dosa yang sering timbul di antara kita dan bagaimana Alkitab menjawabnya. Apakah buah apel yang dimakan oleh Adam dan Hawa sewaktu mereka jatuh ke dalam dosa? Alkitab tidak mencatat buah tersebut adalah buah apel. Dicatat dalam buku Kejadian bahwa buah itu hanya dikatakan adalah buah pengetahuan baik dan yang jahat. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah rupa setan? Dan dari mana asal konsep bahwa setan itu setengah manusia dan setengah binatang, bahkan dengan tanduk dan ekor? Dalam Yeskiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Kalau kita lihat dari ayat ini, rupa setan itu cantik, tampan, dan sempurna. Jauh dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Setelah dia berdosa, dia kehilangan kemuliaannya, namun rupanya tetap sama. Jadi gambaran setan yang dikatakan setengah manusia, setengah binatang dengan tanduk dan ekor, itu hanya berasal dari mitologi dari penyembah berhala. Namun kesalahpengertian ini menyenangkan hati setan. Jadi kita semua jadi takut. Dia tahu orang yang rasional akan menolak itu. Tapi bagi yang tidak percaya setan tentu akan mudah tertipu. Tuhan telah menyatakan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada pertanyaan di sini. Kenapa saat itu pada saat mereka makan tidak langsung mati? Makna literal dari kata mati dari kata tersebut dalam Kejadian 2:17 adalah akan mati, atau dalam bahasa Inggris dying, yang juga sama diartikan oleh semua versi Alkitab. Ini yang Tuhan katakan yang akan terjadi karena mereka dilarang memakan buah dari pohon kehidupan. Ini akan membuat tubuh mereka menjadi lemah dan semakin lemah, mengalami penurunan, dan akibatnya akan membawa kepada kematian. Ada pertanyaan berikut lagi. Ada yang menyatakan bahwa karena Tuhan yang menciptakan Lucifer, bukankah itu juga menjadi tanggung jawab Tuhan atas dosa-dosanya? Bila kita memperhatikan di video-video sebelumnya atau di awal video ini, kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab untuk itu. Karena pada waktu Tuhan menciptakan Lucifer, dia adalah malaikat yang sempurna dan tidak berdosa. Namun, Lucifer membuat dirinya sendiri berdosa. Itu pilihannya sendiri. Tuhan sendiri memberi kebebasan memilih kepada Lucifer untuk menurut atau kepada Tuhan atau tidak. Kebebasan memilih merupakan landasan prinsip dari pemerintahan Allah. Dan ini merupakan karakter utama Allah yang adalah kasih. Dan itu diwujudkan dengan hak kebebasan memilih bagi semua ciptaannya. Pertanyaan penting berikutnya adalah, mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan Lucifer saja pada saat dia jatuh ke dalam dosa? Saat itu dosa merupakan hal yang baru.
karena belum pernah ada yang berdosa. Luciferlah yang pertama, dan Lucifer pun tidak mengerti sepenuhnya mengenai hal ini. Apalagi saat itu Lucifer adalah seorang malaikat yang luar biasa dan juga seorang pemimpin. Pada saat Lucifer jatuh ke dalam dosa, Tuhan berusaha untuk menasihatinya untuk tidak mengikuti keinginannya yang menentang kebenaran Tuhan. Namun dia tidak mau mendengarkan, bahkan menentang nasihat Tuhan. Mari kita lihat apa alasan Tuhan untuk tidak melakukannya. Yang pertama, Lucifer telah menarik sepertiga malaikat surga. Lucifer berhasil menghasut sepertiga malaikat surga yang kemudian berpihak kepadanya. Bila Tuhan membinasakan Lucifer, maka malaikat tersebut akan berpikir bahwa Lucifer boleh jadi benar. Sehingga masalah tersebut menjadi tidak dapat diselesaikan. Karena mereka menganggap Allah sebagai diktator, seperti yang Lucifer katakan. Atau dalam bahasa kita sekarang adalah membungkam dari Lucifer. Yang kedua, keinginan Tuhan adalah kasih dengan sukarela. Pelayanan yang Tuhan inginkan haruslah dengan gembira, sukarela, dan tulus hati. Karena dia tahu bila penurutan itu dimotivasi oleh karena ketakutan, maka itu tidak akan efektif dan pasti mengarah kepada dosa kembali. Dan yang ketiga, Tuhan memberi Lucifer waktu untuk menunjukkan prinsipnya. Lucifer atau setan menyatakan bahwa dia mempunyai rencana yang lebih baik untuk alam semesta ini. Tuhan akan memusnahkan dia bila dunia mengetahui bahwa rencananya adalah tidak adil, kejam, penuh kebencian, kebohongan, dan menghancurkan. Untuk itulah Tuhan menunjukkan kepada kita apa rencananya dan melihat kebencian, kebohongan Lucifer yang kita lihat sekarang ini. Yang keempat, alam semesta memperhatikan dunia ini. 1 Korintus 4:9 dikatakan, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa alam semesta menyaksikan apa yang terjadi di dunia ini dan akan menjadi saksi akan kasih Allah kepada manusia. Dari semua pembahasan ini, kita telah mengetahui asal-usul setan, strateginya, bahkan rupa setan, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan penting lainnya, termasuk mengapa dosa itu bisa terjadi. Bahkan sampai pada akhirnya setan dihukum dan dibinasakan. Nah, pertanyaan menarik yang akan timbul kembali. Apa hubungannya setan dan neraka? Apakah setan itu penguasa neraka? Dan apa itu neraka? Kita akan ikuti pembahasan berikutnya dengan judul Setan dan Neraka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.